Selamat sore. Kali ini saya akan melakukan simulasi untuk minggu ketiga, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pokok tentang aritmatika sosial. Submaterinya itu memahami keuntungan dan kerugian. Terus tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu mengetahui dan memahami keuntungan dan kerugian. Jadi hari ini itu adalah materinya tentang aritmatika sosial. Oke. Yang ingin kita pelajari hari ini itu memahami keuntungan dan kerugian. Oke, yang ingin kita pelajari hari ini adalah memahami keuntungan dan kerugian. Oke. Yang pertama itu keuntungan. Oke. Untung adalah selisih antara harga penjualan dan harga pembelian jika harga penjualannya lebih besar daripada harga pembelian. Keuntungan adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualannya lebih besar dari harga pembelian. Oke. Untung adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualannya lebih besar daripada harga pembeliannya. Oke. Untung memiliki rumus untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Oke. Harga jual dikurangi harga beli. Di sini ini orang-orang atau biasa disingkat dengan, misalnya harga jual biasa disingkat dengan, kalau harga jual atau sama dengan HJ atau harga jual. Kalau harga beli atau sama dengan HB. Oke, misalnya contoh keuntungan atau untung. Contoh, seorang anak membeli buku dengan harga 10.000. Seorang anak membeli buku dengan harga 10.000. Tetapi anak tersebut menjual kembali
menjual kembali buku tersebut dengan harga sebesar 15.000. Oke, misalnya contoh untuk keuntungan. Seorang anak membeli buku dengan harga 10.000, akan tetapi anak tersebut menjual kembali buku itu dengan harga 15.000. Oke, kita bisa lihat rumus untung atau rumus keuntungan. Untung sama dengan harga jual atau HJ dikurangi harga beli atau HB. Berarti harga jualnya itu 15.000. Dikurangi dengan harga beli. Tadi dia beli dengan 10.000. Sehingga sama dengan 15.000 kurang 10.000, 5.000. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini. Seorang anak membeli buku dengan harga 10.000. Terus tetapi anak tersebut menjual kembali buku tersebut dengan harga 15.000. Misalnya, anak itu menjual kembali buku ini dengan harga 15.000. Berarti tadi awalnya dia hanya membeli atau dia membeli itu buku dia hanya bayar 10.000. Ketika dia jual kembali dia menjualnya dengan harga 15.000. Berarti dia mengalami keuntungan yaitu 5.000. Oke, ini penjelasan tentang keuntungan. Sekarang kerugian. Selain keuntungan, ada juga kerugian atau rugi. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dan dengan harga pembelian. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Oke. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualannya itu kurang dari harga pembeliannya. Misalnya, rumus dari rugi sama dengan harga pembelian kurang harga penjualan. Harga pembelian kurang harga penjualan. Oke. Ini ada rumus rugi, di mana ada keterangan harga pembelian atau harga beli sama dengan HB, harga jual atau penjualan sama dengan H jual, HJ. Oke, di sini rumus kerugian atau rumus rugi itu harga pembelian kita kurangi dengan harga penjualan.
Oke, di sini ada keterangan di mana itu ini harga beli itu biasa disebut dengan HB atau disingkat dengan HB, terus harga jual biasa disingkat dengan HB. Misalnya contoh, seorang anak membeli suatu barang sebesar ini 50.000. Berarti harga belinya itu Rp 50.000. Terus ia menjual kembali, berarti dia menjual kembali harga jualnya itu harga beli, harga jual. Harga jualnya itu sebesar 40.000. Oke. Di sini rumus kerugian itu atau rumus rugi, harga beli dikurangi dengan harga jual atau harga pembelian dikurangi harga penjualan. Oke, misalnya di sini kan harga pembeliannya itu 50.000, berarti RP ini rugi sama dengan harga beli HB dikurangi harga beli dikurangi harga jual, sama dengan di sini kan dia membeli itu dengan harga 50.000, berarti 50.000 dikurangi 40.000, berarti sama dengan 10.000. Oke, di sini kita bisa langsung tebak juga. Kalau misalnya dia beli dengan harga 50.000, terus dia jual kembali dengan harga 40.000, berarti ini kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa dia rugi. Kenapa dia harus jual dengan 40.000 sedangkan dia membelinya dengan 50.000? Ini terus dia jual dengan harga 40.000, berarti dia rugi. Tetapi untuk lebih memastikan kita bisa menggunakan rumus rugi itu harga beli atau harga pembelian dikurangi harga jual atau harga penjualan, sehingga harga belinya 50.000 itu kita kurangi dengan harga jualnya 40.000, sehingga menjadi dia rugi 10.000 di sini. Oke. Itu tentang keuntungan dan kerugian. Sekarang kita masuk pada untuk menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Oke, sebelumnya kita hapus yang ini dulu. Kita hapus yang ini. Untuk menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Oke. Untuk menentukan persentase atau persen, begitu ya. Oke. Untuk menentukan persentase keuntungan dan kerugian itu memiliki rumus, yaitu yang pertama itu untuk rumus keuntungan itu untuk mencari berapa persen atau persentase keuntungan itu persen untung sama dengan harga atau jumlah yang diuntung per harga beli kita kali dengan 100%. Jumlah untung atau jumlah keuntungan per dengan harga beli atau bagi dengan harga beli kita kali dengan 100%. Itu untuk mencari persentase keuntungan. Oke,
misalnya contoh soal. Persentase keuntungan, contoh soal. Contoh soalnya, suatu barang dibeli dengan harga 2.000. Suatu barang dibeli seharga 2.000 rupiah. Oke, dan dijual kembali dengan harga 2.500. Oke, dijual kembali dengan harga 2.500. Oke, yang ditanya di sini berapa persentase keuntungan yang diperoleh. Oke, misalnya contoh dari persentase keuntungan. Suatu barang dibeli dengan seharga 2.000 rupiah. Terus, dan dijual kembali dengan harga 2.500. Berapa persentase keuntungannya? Oke, penyelesaian. Oke, yang pertama, sebelum kita mencari persentasenya, untuk mencari persentase itu, apabila keuntungan atau kerugiannya kita sudah ketahui. Oke, sebelum kita menentukan persentasenya, terlebih dahulu kita harus mencari keuntungannya. Oke, yang pertama kita mencari keuntungan terlebih dahulu. Mencari keuntungan terlebih dahulu. Oke, pertama itu kita harus mencari keuntungan terlebih dahulu. Oke, rumus keuntungan tadi, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli, sehingga sama dengan harga jualnya itu 2.500 dikurangi dengan harga belinya itu 2.000. Oke, jadi keuntungannya itu adalah 500. Oke, jadi keuntungannya itu adalah 500. Oke, untuk menentukan persentase atau persentase berapa persen keuntungannya itu, kita akan menggunakan rumus ini, sehingga persen untung sama dengan jumlah untung kita bagi dengan harga beli, sehingga jumlah keuntungannya ini sebesar 500, sehingga kita tulis 500 per harga belinya itu adalah 2.000. Kita kali dengan 100%. Oke. Setelah kita kali dengan 100%, untuk memudahkan pekerjaan kita atau cara mengerjakan, bisa kita kali ke sini terlebih dahulu, terus kita bagi dengan 2.000. Tetapi untuk lebih mudahnya, kita bisa sederhanakan dulu ini. Sederhanakan bagian ini dulu, sehingga menjadi kita sederhanakan ini dengan 500. Berarti 500 dibagi 500, sederhanakan 500 bagi 500, 1 per 2.000 bagi 500. Berapa yang dikali dengan 500 menghasilkan 2.000, atau hasilnya sama dengan 2.000.
Oke. Jadi 2000 ini 500 kita kali berapa supaya dapat 2000? Jadi kita kali dengan 4. 4 kali 500 sama dengan 2000. Jadi 4 dikali 100%. Oke. Berarti di sini 1 kali 100, 1 kali 100%, 100%. Sehingga sama dengan 1 kali 100% itu 1 kali 100%, 100% kita bagi dengan 4 menjadi 25%. 100 kita kali dengan 4. Oke, setelah kita sederhanakan ini 500 dengan 2000 ini menjadi 1/4. Oke, sekarang 1 kali 100% kita bagi dengan 4. 1 kali 100% sama dengan 100%. Kita bagi dengan 4 menjadi 25%. 25%. Oke, jadi keuntungannya ini keuntungan dari contoh soal ini adalah 25%. Oke. Itu tentang persentase keuntungan. Sekarang kita masuk pada persentase kerugian. Sekarang kita masuk pada persentase kerugian. Persentase kerugian itu sama dengan jumlah rugi per harga beli dikali 100%. Dikali dengan 100%. Oke, untuk menentukan persentase atau untuk mencari persentase rugi itu jumlah kerugian, atau kita harus tahu terlebih dahulu berapa kerugiannya, terus kita bagi dengan harga pembelian, kita kali dengan 100%. Misalnya contoh soal. Contoh soal, Tommy membeli buku seharga Rp4.000. Akan tetapi Tony tidak mau atau tidak suka dengan buku tersebut. Maka Tommy menjual kembali buku tersebut seharga Rp2.000. Oke. Jadi yang ditanya nih, berapa persentase kerugiannya. Oke. Jadi rumus persentase kerugian itu adalah persentase rugi sama dengan jumlah ruginya atau jumlah rugi atau kerugiannya bagi dengan harga beli atau harga pembelian kita kali dengan 100%. Oke, sekarang kita tulis kembali rumusnya. Persentase rugi atau persen rugi sama
harga beli kali dengan 100%. Oke, sebelum kita mencari berapa persentase kerugiannya, terlebih dahulu kita harus mencari berapa kerugian yang dialami oleh Tommy. Oke, yang pertama mencari kerugian terlebih dahulu. Oke, kerugian yang kita cari terlebih dahulu itu rumus kerugian tadi harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan. Oke, rumus rugi tadi itu rumus kerugian tadi itu harga pembelian atau harga beli dikurangi harga jual. Oke, misalkan harga pembelian tadi itu adalah 4.000. Oke, untuk mencari kerugian itu harga beli dikurangi dengan harga jual. Sehingga harga belinya tadi 4.000, kita kurangi dengan harga penjualan atau harga jual sebesar 2.000. Sehingga menjadi 4.000 dikurangi 2.000 itu 2.000. Jadi ini adalah kerugian atau rugi yang diperoleh dari harga jualnya tadi, harga belinya 4.000 terus dia jual kembali menjadi 2.000. Oke, untuk mencari persentase kerugian, rumusnya itu jumlah rugi bagi dengan harga beli kita kali dengan 100%. Kita lihat kembali rumus yang ini. Sehingga kita bisa tulis persen rugi sama dengan jumlah rugi. Jadi persentase rugi itu adalah jumlah rugi kita bagi dengan harga beli dikurangi dengan dikali dengan 100%. Oke. Jumlah kerugiannya itu adalah 2.000. Kita bagi dengan 4.000. Terus kita kali dengan 100% untuk mencari persentase ruginya. Persentase rugi sama dengan, oke, untuk mencari persentase rugi ini kita bisa kali dengan 100%, atau ini untuk lebih memudahkan ini kita bisa sederhanakan. Oke, kita sederhanakan 2.000 per 4.000. Kita sederhanakan dengan 2.000. Jadi 2.000 bagi 2.000 1 bagi 4.000 bagi 2.000 sama dengan 2. Oke, kita kali dengan 100%. Oke, untuk mencari berapa persen kerugiannya itu kita bisa tulis 1/2 dikali 100. Oke, yang kan kita cari ruginya, bukan persentase rugi, bukan persennya kan. Nanti persennya ditulis di kan di sini kita sudah kali dengan 100, berarti persennya di sini kita hapus. Oke. Sehingga di sini 1/2 dikali 100%. 1 kali 100% kita bagi dengan 2. Jadi ruginya itu adalah 100% bagi 2 sama dengan 50%. Oke, jadi kerugian yang dialami Tommy adalah sebesar 50%. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang keuntungan, di mana keuntungan itu adalah selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan, harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Terus ada persentase keuntungan, di mana persentase
keuntungannya itu jumlah untung bagi harga beli kita kali dengan 100%. Yang berikut, kita sudah belajar tentang kerugian, di mana kerugian itu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga penjualannya lebih sedikit dari harga pembeliannya. Dan ada juga persentase, ini persentase kerugian atau persentase rugi, yaitu jumlah kerugian kita bagi dengan harga beli dan kita kali dengan 100%. Oke, jadi ini yang dapat kita pelajari hari ini dan yang dapat saya praktekkan hari ini. Semoga materinya bermanfaat.